Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dari Forum News Network. Seperti sudah diduga sebelumnya, Yohanes Tanak ini Wakil Ketua KPK yang sekarang mengikuti kembali seleksi calon pimpinan KPK itu dipilih DPR atau dipilih oleh Komisi 3 kembali menjadi pimpinan KPK. Yang juga kita tidak terlalu terkejut, Yohanes Tanak itu dalam pemilihan yang berlangsung di Komisi 3 hari ini, berdasarkan voting itu dia memperoleh suara terbanyak. Ini bersama dengan Fitroh juga pernah menjadi direktur penuntutan di KPK. Kedua-duanya ini memperoleh 48 suara. Ini berarti semua anggota Komisi 3 yang hadir itu memberikan suaranya kepada Yohanes Tanak dan Fitroh. Pengumuman hasil pemungutan suara ini dibacakan oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman hari ini di Gedung Parlemen Jakarta, dan mereka itu memilih 5 orang pimpinan KPK dan kemudian 5 orang anggota Dewan Pengawas KPK. Yang dipilih menjadi Ketua KPK ini kendati Yohanes Tanak dan Fitroh oleh suara terbanyak, bukan keduanya, tetapi Setio Budianto. Ini seorang polisi berpangkat Komisaris Jenderal atau Bintang 3. Dia kendati memperoleh suara nomor 3 terbanyak di bawah Yohanes Tanak dan Fitroh. Tapi untuk pemilihan ketua dia memperoleh suara mutlak ini ya. Dia memperoleh suara 45 suara. Sementara Yohanes Tanak itu hanya memperoleh 2 suara dan Fitroh itu 1 suara. Kita bacakan klasemen perolehan suara ya. Perolehan suara yang capim KPK Yohanes Tanak 48, Fitroh Roh Cahyanto 48, Setio Budianto 46, Agus Joko Pramono 39, Ibnu Basuki Widodo 33, Michael Rolandi Cesnanta Brata 9, Ida Budiati 8, Ahmad Alamsah Saragih 4, Pungki Indarti 2, Joko Purwanto 2. Sementara klasemen akhir untuk Dewas ya. Yang pertama, Beni Joshua Mamoto 46, Siska Mirawati 46, Wisnu Baroto 43, Gus Rizal 40, Sumpeno 40, Mirwazi 14, Iskandar MZ 8, Heru Kresna Reza 2, Eli Pariani 1, Hamdi Hasyar Baini 0. Hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa DPR RI wajib memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK, serta DPR wajib memilih dan menetapkan di antara 5 calon tersebut seorang ketua, sedangkan 4 calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi wakil ketua. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 tersebut, suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, Komisi 3 DPR RI memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu, ini cepat, 1, tadi teman-teman, ya, 1, ya, Yohanes Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Setio Budianto sebagai ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo. Udah benar ya? Dari 5 orang pimpinan KPK terpilih tersebut, pimpinan mendapatkan persetujuan forum. Apakah saudara Setio Budianto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029? Jadi ini setuju untuk 5 orang terpilih sebagai anggota, wakil ketua 4, 1 ketua Setio Budianto ya. Kasih tepuk tangan dulu dong, ini yang paling berat. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami banggakan.
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang KPK, khususnya pasal 37A ayat 2 bahwa anggota Dewas berjumlah 5 orang dan jumlah perolehan suara calon Dewas KPK, maka Komisi 3 akan memilih 5 orang Cadewas dengan perolehan suara terbanyak. Berdasarkan suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, maka Komisi 3 DPR RI memilih ya untuk merekomendasikan 5 orang calon Dewan Pengawas KPK ya. Masa jabatan tahun 2024-2029 yaitu yang pertama Beni Joshua Mamoto, kedua Siska Mirawati, ketiga Wisnu Baroto, keempat Gus Rizal, kelima Sumpeno. Setuju? Tepuk tangan lagi dong. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, perlu kami tanyakan dan pertegas kembali apakah Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui calon pimpinan KPK dan nama calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yang telah kami sebutkan tadi? Iya. Dari 10 nama yang diajukan oleh panitia seleksi, itu kemudian DPR memilih 5 nama. Kelima nama itu adalah Setio Budianto, ini sekarang menjadi Irjen Kementerian Pertanian, itu dia memperoleh 46 suara, kemudian Fitroh Rohyanto, ini mantan Direktur Penuntutan KPK 48 suara, Ibnu Basuki Widodo, Hakim Pengadilan Tinggi Manado 33 suara, Yohanes Tanak, itu Wakil Ketua KPK periode 2019-2024, 48 suara, kemudian Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK periode 2019-2023, 39 suara. Setio Budianto ini merupakan perwira tinggi polisi yang saat ini dia menjabat sebagai inspektur di Kementerian Pertanian yang saya sebutkan tadi ya. Dia ini kalau kita lihat angkatannya di Akademi Kepolisian ternyata dia lebih tua dari Firly Bahuri. Dia angkatan 89, sementara Firly Bahuri itu Akpol angkatan 1990. Jadi ini dari Ketua KPK itu dari perwira tinggi polisi beralih ke perwira tinggi polisi, justru sekarang ini lebih senior dibandingkan dengan Firly Bahuri. Seperti kita ketahui kan Firly Bahuri itu sudah ditetapkan jadi tersangka karena penerimaan gratifikasi oleh Polda Metro Jaya, tapi sampai sekarang kasusnya belum dilimpahkan ke pengadilan. Kalau lihat pengalamannya, ini Setio Budianto ini dia pernah menjadi Kapolda 2 kali, terakhir dia menjadi Kapolda Sulawesi Utara, dan sebelumnya itu dia memang juga tidak asing lagi buat KPK karena dia pernah menjadi koordinator supervisi kedeputian penindakan hingga pernah menjadi direktur penyidikan. Tapi bukan ketua KPK yang terpilih yang mendapat banyak sorotan, justru Yohanes Tanak ini. Ada beberapa alasan mengapa Yohanes Tanak ini banyak sekali mendapat sorotan dari publik. Pertama, ini Yohanes Tanak itu adalah orang kedua yang pernah terpilih kembali atau incumbent yang terpilih kembali menjadi pimpinan KPK. Sebelumnya itu pada periode yang lalu ada Alexander Marwata. Alexander Marwata ini juga incumbent yang dipilih kembali. Pada periode ini sesungguhnya ada 2 pimpinan KPK yang maju untuk mengikuti seleksi. Yang pertama adalah Yohanes Tanak, yang kedua adalah Nurul Gufron. Tapi Nurul Gufron ini tidak lolos seleksi karena sebelumnya dia juga pernah dihukum oleh Dewan Pengawas berkaitan dengan trading of influence. Menggunakan pengaruhnya itu untuk membantu kolehannya mutasi di Kementerian Pertanian. Sementara Yohanes Tanak ini juga sesungguhnya dia sempat dipanggil oleh dan diperiksa oleh Dewas. Dia kemudian dinyatakan bebas. Kenapa? Alasannya ini yang sangat mengejutkan karena Yohanes Tanak itu memang kedapatan melakukan komunikasi dengan orang yang sedang diselidiki oleh KPK, yakni Idris Hite, seorang pejabat di Kementerian ESDM yang juga ini latar belakangnya adalah seorang jaksa. Hanya saja menurut Dewan Pengawas memang ditemukan chat antara Idris Hite ini dengan Yohanes Tanak, tetapi apa isi percakapan itu katanya tidak diketahui karena percakapan itu sudah dihapus oleh Yohanes Tanak. Ini alasan dari Dewan Pengawas juga ini agak konyol ya, karena sesungguhnya percakapan-percakapan antara Idris Hite dengan Yohanes Tanak itu banyak menyebar di media sosial. Dan di situ memang terlihat sekali bahwa ada konflik of interest antara Idris Hite ini dengan Yohanes Tanak, karena pada waktu itu penyidik KPK sedang memeriksa dugaan korupsi uang perjalanan dinas di Kementerian ESDM.
Ya, tapi itulah kemudian putusan dari Dewan Pengawas menyatakan Yohanes Tanak itu tidak melakukan pelanggaran karena tidak ditemukan chatnya itu alasannya. Kemudian dia melenggang maju menjadi calon pimpinan KPK dan mengikuti fit and proper di Komisi 3. Nah, pada waktu dia mengikuti fit and proper di Komisi 3 itulah muncul pernyataan dari Yohanes Tanak yang sangat kontroversial, tetapi justru kemudian malah disambut dengan tepuk tangan oleh anggota DPR, yakni berkaitan dengan OTT di KPK. Karena Yohanes Tanak menanggapi pertanyaan dari seorang anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Nasdem yang mempertanyakan bagaimana sikap dia terhadap OTT KPK. Karena seorang pejabat tinggi, ini tentu yang dimaksud adalah Pak Luhut Panjaitan, menyebutnya sebagai itu kampungan dan itu membuat citra Indonesia negatif di dunia internasional. Pada waktu itulah kemudian Yohanes Tanak dia juga menyatakan dia tidak sepakat dengan OTT dan kalau dia terpilih dia ingin menghapuskan OTT. OTT Pak, terkait dengan OTT, penjelasan lebih lanjut. OTT menurut hemat saya saja, saya kurang mohon izin, walaupun saya di pimpinan KPK saya harus mengikuti, tetapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap. Semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHAP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan? Ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Momen ini, momen ketika Yohanes Tanak menjawab dia ingin menghapuskan OTT dan kemudian anggota DPR itu bertepuk tangan ini yang banyak sekali mendapat sorotan. Pertama tentu saja keinginan dari Yohanes Tanak untuk menghapus OTT itu. Kenapa? Karena sejauh ini berdasarkan pengalaman juga dari para penyidik, karena yang menyampaikan kritiknya itu adalah Institut Indonesia Memanggil M57, Yudi Purnomo, yang dia pernah menjadi ketua pegawai KPK. Dia menyatakan bahwa OTT ini adalah instrumen yang paling diandalkan dalam tidak pemberantasan terhadap korupsi. Dan kalau kemudian OTT ini dihapuskan, maka ya KPK itu kehilangan efektivitasnya terutama dalam penindakan. Kritik yang sama itu juga disampaikan oleh Zainur Rahman dari Pukat Fakultas Hukum UGM, ini yang juga sangat aktif menyoroti soal penindakan korupsi. Dia menilai bahwa kalau kemudian OTT dihapuskan itu akan menghilangkan efek gentar. Karena OTT ini memang banyak sekali ditakuti oleh para koruptor. Hal yang sama juga disampaikan oleh ICW yang mengkritik rencana dari Yohanes Tanak itu. Sementara DPR kenapa kemudian banyak bertepuk tangan dan kemudian saya sejak kemarin sudah menduga pasti ini Yohanes Tanak akan dipilih kembali dan benar dipastikan seperti itu karena kan dari 48 itu semua memilih Yohanes Tanak karena dari data yang ada DPR ini bersama DPRD tentu saja DPRD 1 dan 2 itu masuk dalam 3 besar para penyelenggara negara yang terbanyak ditangkap oleh KPK melalui proses OTT. Ini 3 besar itu sesungguhnya yang terbanyak itu adalah kalangan swasta, kedua itu adalah eselon 1 dan eselon 2 di pemerintahan dan kemudian DPR, DPRD ya. Jadi kalau dari sisi penyelenggara negara ya dia 2 besar bersama dengan pejabat eselon 1 dan eselon 2. Dan setelah itu ada gubernur, bupati dan sebagainya. Jadi wajar kalau kemudian Yohanes Tanak menyatakan dia ingin menghapus OTT itu adalah proposal yang sangat disetujui oleh para anggota DPR, karena itulah kemudian anggota DPR semuanya memilih Yohanes Tanak. Tetapi apa bahayanya? Bahayanya dengan Yohanes Tanak terpilih kembali, dan untungnya dia tidak dipilih menjadi ketua KPK, maka sebenarnya gagasan untuk menghilangkan OTT itu tetap akan ada selama kemudian ada Yohanes Tanak di situ.
Keputusan DPR untuk melanjutkan fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK dan juga calon Dewan Pengawas dari KPK ini memang menimbulkan juga kontroversi dan cukup mengejutkan. Karena sebelumnya kan Ketua DPR, Puan Maharani, pada waktu itu ketika dia menerima surprise surat dari Presiden berkaitan dengan daftar nama pimpinan dan calon anggota Dewan Pengawas KPK itu, hasil dari tim seleksi itu, Puan Maharani kemudian menyatakan menunda ini ya. Alasannya pada waktu itu ini menunggu sampai nomenklatur di kabinet itu selesai, karena dengan begitu nantinya bisa diputuskan komisi mana yang akan menangani fit and proper test ini. Tapi banyak yang menduga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Puan Maharani ini bagian dari upaya untuk memotong akses dari mantan Presiden Jokowi terhadap KPK, karena bagaimanapun juga ini sekarang mereka pimpinan dan juga anggota Dewan Pengawas dari KPK ini dipilih di eranya Presiden Jokowi. Tentu preferensi Jokowi terhadap orang-orang ini sangat besar. Ada konflik of interest, diduga bahwa Jokowi ingin tetap menempatkan orang-orangnya di KPK yang nantinya bisa melindungi kepentingan dia dan keluarga serta kroninya manakala nanti akan ada kasus-kasus korupsi yang dituduhkan kepada dia, kepada keluarganya, kepada kroninya. Dan banyak yang mengusulkan pada waktu itu agar pemerintahan Prabowo Subianto itu membuat seleksi kembali, melakukan seleksi ulang, sehingga dengan begitu nantinya para pimpinan KPK maupun Dewan Pengawas yang dipilih itu bukan kroni atau berbau-bau kepentingan dari Jokowi. Tapi ternyata tetap dilanjutkan. Dan ya hasilnya apalagi seperti sekarang ini ya, ada orang seperti Yohanes Tanak yang sempat dilaporkan ke Dewan Pengawas tapi kemudian lolos dengan alasan yang menggelikan menurut saya, dan pada waktu itu juga ada semacam dissenting opinion karena tidak semua dewas sepakat menyatakan bahwa Yohanes Tanak itu tidak bersalah, tapi karena terbanyak menyatakan tidak bersalah akhirnya dia lolos dari Dewan Pengawas dan sekarang dipilih lagi sebagai wakil ketua KPK dengan gagasan akan menghapuskan OTT. Dari sini saja kita sudah semakin paham bahwa ya kita tidak bisa terlalu berharap banyak kepada KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, karena selain sudah dilemahkan dengan berbagai undang-undangnya dan sebagainya, dan orang-orang yang diloloskan itu diduga kuat ini masih merupakan kepentingan dari Jokowi dan kroninya, dan ada figur seperti Yohanes Tanak yang kredibilitasnya sebagai pimpinan KPK itu banyak dipertanyakan. Saya Arsubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.